Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang gerak pada hewan. Nanti kita akan bahas tiga hal, yaitu hewan di air, hewan di darat, dan hewan di udara. Ini berdasarkan habitat hidupnya hewan. Ya, untuk hewan di darat bergerak menggunakan otot dan rangka, terutama kaki. Kemudian ikan bergerak menggunakan sirip dan burung bergerak menggunakan sayap. Untuk mengawali, mari kita simak video berikut. Kalian perhatikan baik-baik. Baik, dari video tadi coba kita paparkan satu persatu tentang gerak pada hewan, ya. Saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari gerak pada hewan yang hidupnya di air. Ikan ini sering mengeluarkan gelembung, ya, gelembung renang untuk mengatur gerakan naik turun. Dan dia juga punya susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong bagian ekornya itu supaya bisa gerak di dalam air, ya. Kemudian sebagian besar ikan dia menggunakan sirip ekornya, ya, menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri serta sirip ekor supaya ada gaya dorong ke depan, ya. Kemudian ikan bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah. Ini cocok untuk yang hidupnya di terumbu karang. Ya, jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Jadi poin ketiga dan poin keempat ini berbeda jenis. Kemudian air yang memiliki kerapatan lebih besar dibandingkan udara, memiliki gaya angkatnya itu lebih besar daripada di udara. Jadi kalau misalkan dibayangkan kalian itu sedang berjalan biasa, ya, di atas tanah. Di atas tanah itu kan ada udara, ya. Sedangkan kalian bandingkan dengan ketika kalian berjalan di dalam air. Ya, saat kalian masuk ke dalam sungai misalkan atau masuk ke dalam kolam renang misalkan, kamu bayangkan ketika kamu berjalan terasa lebih ringan yang ada di udara atau di atas tanah, ataukah lebih ringan yang ketika di dalam air? Jelas lebih ringan yang di dalam air, ya. Itulah gampangannya. Air ini memiliki gaya angkatnya lebih besar daripada ketika di udara. Jadi ketika kita berjalan di dalam air pun juga lebih mudah, lebih ringan daripada ketika di udara. Kemudian tubuh hewan yang hidupnya di air ini memiliki massa jenisnya lebih kecil daripada lingkungan. Kalau dia punya massa jenis lebih kecil terhadap lingkungan, maka dia lebih gampang untuk bergerak, mengapung dan sebagainya. Gaya angkat air ini lebih besar dan massa jenis hewan lebih kecil, sehingga ini bisa menyebabkan hewan itu gampang bergerak di dalam air, melayang dengan energi yang sangat kecil, ya. Kalian tahu nggak? Pernah lihat nyamuk itu bisa berdiri di atas permukaan air? Kenapa bisa demikian?
Coba ini juga ada hubungannya dengan massa jenis, gaya angkat tadi. Ya, ini sebagai PR kalian untuk memikirkan kenapa kok nyamuk ini bisa berdiri di atas permukaan air, ya. Oke. Yang berikutnya, gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara ini dia bisa terbang di udara dengan cara yang unik. Caranya bagaimana? Dia tubuh hewan memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Nah, supaya dia bisa bergeraknya lebih ringan. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian salah satu upayanya supaya memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Prinsipnya sama dengan pesawat terbang, jadi khususnya pesawat terbang dengan sayap yang airfoil. Nah, di sini Mbak ada sayap burung punya susunan rangka yang ringan, tulang dada dan ototnya itu kuat. Bentuk sayap airfoil ini maksudnya adalah bentuk sayap yang dapat membuat udara itu mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah sayapnya. Jadi ini memungkinkan ketika sayap itu dikepakkan, udara itu bisa mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah, dorongan udara ke bawah ini menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung itu bisa terangkat ke atas. Nah, contoh gerak pada hewan yang hidupnya di udara ini sebenarnya nanti secara tidak langsung juga berkaitan dengan gerak pada benda. Nanti ada hubungannya dengan hukum 3 Newton gitu ya. Tapi kita bahas dulu tentang burung. Jadi ketika ada udara, ketika burung itu mengepakkan sayap, berarti kan ada aliran udara dari bawah sayap. Paham ya? Aliran udara dari bawah sayap itu kemudian mendorong, menghasilkan gaya yang berlawanan arah yang bisa membuat burung itu terangkat ke atas. Dorongan udara ke bawah tetapi burungnya bisa terangkat ke atas, ya. Kemudian yang terakhir adalah gerak pada hewan di darat. Untuk gerak pada hewan di darat, biasanya hewan di darat ini menggunakan otot dan tulang yang kuat untuk bisa bergerak. Otot dan tulang ini diperlukan untuk mengatasi inersia. Inersia itu berarti dia kecenderungan untuk tetap diam. Mager, ya, malas gerak, cenderung untuk tetap diam. Itu namanya inersia. Inersia itu berarti cenderung diam. Nah, otot tulang ini diperlukan untuk mengatasi inersia dan untuk menyimpan energi pegas, elastisitas pada kaki, ya, menyimpan energi pegas atau elastisitas supaya dia itu bisa gampang beraktivitas. Otot dan tulang yang kuat untuk supaya dia tidak inersia dan bisa bergerak bebas. Nah, contohnya apa? Kijang. Tahu kijang ya? Citah, tahu citah ya? Sewarga sama macan. Nah, citah ini ataupun kijang dia dapat berlarinya itu dengan cara melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesekan udara ini ternyata lebih kecil daripada gaya gesekan di permukaan. Jadi kenapa kok citah dan kijang itu lebih sering melompat-lompat di udara? Karena ketika di udara itu ada gaya gesekan udaranya itu kecil, memungkinkan dia itu untuk bergeraknya lebih jauh ya, jangkauannya lebih jauh daripada ketika dia berjalan di permukaan tanah. Ya. Sehingga kecepatan larinya pun juga lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kuda.